DPI episode malam ini Chelsea turunkan pasukan bocil, tetap pesak gol juga. Keputusan cadangkan salah kali ini nggak salah. Udah habiskah masanya? Madrid pede tetap El Clasico karena performa Jude Bellingham. Selengkapnya hanya di Dewan Pandit Indonesia. Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia. Gimana kabar kalian GM Team? Semoga selalu happy seperti fans Liverpool yang akhirnya menemukan kemenangan kembali setelah 4 kali kekalahan beruntun. Ya, semoga kalian juga sama rasanya se-happy fans Liverpool. Dan tentunya nanti kita akan bahas dan juga hasil-hasil dari Liga Champion yang bergulir di tengah pekan ini. Kita akan bahas bersama Mr. A1. Ada Bung Harpa. Apa kabar Bung Harpa? Halo, baik, makasih. Alhamdulillah. Ada juga Pak Vito, Mas Sabto Aryo Rajasa. Apa kabar Mas Sabto? Baik. Dan juga ketum dari KPI. Wow. Dan juga beliau ini merupakan ketum dari pendukung Liverpool yang lagi transisi. Ya, ada Rizal Balevi. Hola. Happy juga kayak lu sama. Happy ya? Yeah, happy. Ya, banyak kita skornya ini akhirnya. Harus hati-hati lo ngomong ketum lo lagi. Waduh iya, hati-hati. Ketumnya beda. Si anget nih soalnya. Ketumnya beda. Tapi sebelum kita ngomongin soal hasil-hasil dari Liga Champion, kita tunjukin dulu nih ada statement yang ini lagi rame juga nih soal tim nasional Indonesia yang lagi rame ini. Kita baca dulu. Nih, Sintayong itu masa lalu, peluangnya 0% untuk kembali melatih tim nasional Indonesia. Ini statement dari Pak Ketum kita. Ngomongin soal Ketum nih, Bung Harpa. Masalah lu kayaknya itu ya maksudnya. Masa lalu. Iya, nyambung juga tadi ya ketum KPI sama ketum ini. Iya, Ketum ini jadinya nih. Ya, seminggu terakhir kita sudah berbusa-busa, sudah bosan. Terutama lo ya. Ada timingnya gitu, timeline-nya ya. Iya. Sekian hari. Iya, sampai udahlah suka-suka lu lah gitu kan. Ya, kita sebagai masyarakat, bukan gua doang, kita semua sudah mengajukan aspirasinya masing-masing. Beda-beda macam-macam, ada yang mau ST comeback, ada yang mau baru, ada Kapatse, segala macam lah. Dan pada akhirnya kan kita nyerahkan ke otoritas yang punya wewenang. Ya, tapi ternyata tadi baru saja dilangsungkan konferensi pers, yang ya isinya omong-omong aja sebenarnya menurut gue sih. 1 jam itu nggak ada isinya sama sekali, ada satu mungkin sedikit lah. Dan yang ditunggu-tunggu kita kena prank lagi nih. Jadi kalau 3 hari lalu kita di prank sama Louis van Gaal, atau kita memprank diri sebenarnya. Dia sih nggak salah. Kita berharap terlalu tinggi ya. Louis van Gaal kayaknya. nggak ngomong apa-apa kan. Tapi Vitor Catalina kalau nggak salah, jurnalis dari Spanyol mungkin yang memanfaatkan, dia tahu psikologinya netizen kita. Dan kemudian juga ada pelukannya si Om Simon ya sama orang debur, langsung wah jangan-jangan ini nih. Nah takutnya kalau dia pelukan sama Jajang Nurjaman nanti sangkanya pelatih Janur juga kan. Gitu, karena kita semua sebenarnya sangat menunggu kan. Tapi kemudian ya menurut gua tadi agak anti klimaks. Ya soal tadi Sintayong itu dia bilang kemungkinannya 0, ya itu hak dia. Tapi kan tinggal nanti waktu membuktikan apakah keputusan dia nanti siapapun yang dipilih atau nggak dipilih itu benar kali ini atau kembali blunder seperti sebelumnya. Menarik banget. Mas Aryo, gimana Mas Aryo ngelihat statement dari Pak Ketum kita? Ya yang jelas ya tadi ya, Sintayong kayaknya berat untuk balik. Dan gue pribadi sebetulnya walaupun gue mengagumi, gue suka dengan Sintayong, tapi gue juga berada dalam posisi yang kayak jangan comeback dulu lah. Situasinya nggak mengenakan untuk dia comeback gitu. Pasti akan ada rongrongan kan yang selalu gue bilang ya. Ada kegaduhan yang nggak berhenti-berhenti, nggak sehat juga buat timnas kita. Kalau dia datang di momen ini gitu. Penunjukan belum dilakukan oleh PSSI. Gua memaklumi karena memang tidak ada yang dikejar secara urgent. Dalam artian Piala Asia masih Januari 2027, lalu setelah itu baru langsung disambung dengan kualifikasi Piala Dunia menuju 2030. Artinya entah itu nanti ada caretaker kalau kita di November mengambil opsi untuk melakukan FIFA Matchday, karena sejauh ini ya kan sejauh ini nggak ada kan, hanya untuk U23 yang ada pelatihnya. Jadi kemungkinan FIFA Matchday-nya jatuh ke situ. Kalau November nggak ada FIFA Matchday, makin
menegaskan lagi bahwa ya kita nggak buru-buru gitu untuk menunjuk pelatih. Karena ya yang jelas tadi Harpa bilang takutnya blunder lagi. Kalau buru-buru tanpa pertimbangan yang matang, apakah yang kemarin dengan pertimbangan matang ya? Oh, matang dong, karena kan dia bilang many months we've discussed many months before. Jadi beda tuh kalau yang dulu cepet, ya kan, pecatnya cepet, gantinya cepet. 3 bulan sudah disiapin. Kalau sekarang Enggak, pertimbangannya matang nggak? Hah? Ya, hasilnya Kalau kan udah jatuhnya kelihatan. blunder kan berarti kurang matang Gitu ya. Jelas. kurang matang. Ya, pokoknya udah suka-suka mereka lah udah. Cuman gua nggak serta-merta mengatakan bahwa preskon tadi nggak ada isinya juga sih. Maksudnya apa yang coba dilakukan oleh federasi dalam artian kan yang mau something yang stratanya berjalan. Makanya gue bilang kita bakal memecat nggak waktu kejadian setelah Irak itu, kita mau memecat langsung. Apakah dengan investasi besar yang sudah dilakukan untuk melinearkan timnas itu kan, apa yang kalau menurut versinya Alex Pastur kan dia bicara masa depan gitu. Artinya fondasi dari usia berapa tuh harus linear ke timnas seniornya. Dengan investasi sebesar gitu, apakah pemecatan menjadi opsi yang apa ya bisa dibilang dengan pertimbangan matang atau enggak? Tapi kalau enggak, heboh juga kan kemarin kan makin kemana-mana, bolanya makin liar sehingga gue bilang oke, PSSI benar dengan memecat Patrick Kluivert atau menghentikan atau kerjasamanya selesai lah ya. Artinya tidak bersama kita lagi, itu pilihan yang tepat untuk meredam kegaduhan. Yup. Tapi kalau bicara strata tadi ya dibutuhkan memang pelatih-pelatih yang atau tim yang bisa melinearkan gaya bermain kita. Makanya direktur tekniknya kan tadi tetap ya. Tadi masih ada Alexander Wirtz, artinya kan dia kan yang bisa memetakan itu ke depannya kan. Dengan apa yang dia lakukan di Jordan, harapannya itu kan bisa tertular di sini gitu. Ini fix ya, beliau ini tetap ya? Karena kan kemarin ada... Iya, karena nah tadi kan juga sedikit Pak Erick Thohir bilang kan katanya jangan nyebar hoax. Padahal mantan pelatihnya sendiri Alex Pastur yang nyebar hoax. Iya. Ya kan karena dia mengatakan kan Si direktur Dirteknya. tekniknya juga ikut dipecat. Dan gua konfirmasi informasi dari orang dalam, enggak dia masih bolak-balik kantor gitu. Jadi sebelum mengatakan orang lain jangan hoax, nah urus dulu nih mantan anak buahnya. Ada yang bilang hoax juga ya. Iya kan. Alex Pastor sendiri pasti diwawancara Iya, kan. kan jelas kan bilang Alex Pastur. viral itu. Dan gue dapat konfirmasi, enggak dia masih masuk kantor bolak-balik kok. Dan ternyata tadi Pak Erick sendiri bilang kan, enggak kok dia masih di sini Alex gitu. Nah itu. Tapi kalau kita lihat nanti semoga keputusannya juga nggak bikin pusing ya, karena kemarin kan yang ngambil keputusan beliau, yang pusing juga beliau. Ini kita lihat ada statement lagi. Kalau ditanya apakah sekarang kita pusing? Pusing. Pelatih senior U20, U23, Kluivert dan gerbong kepelatihan sudah hilang. Mereka kan satu paket. Ya ini mungkin nyambung tadi yang gue bilang investasi itu, investasi untuk kalau kita bicara target terdekat Piala Dunia 2026, ya memang kita tidak sampai di situ gitu. Cuman kalau bicara Piala Dunia ke depan-depannya, ya investasi ini harusnya bisa untuk menyelaraskan itu gitu kan. Cuman kan nggak tahu nih cocok apa enggak, gimana nanti semuanya tuh bisa bekerja bareng dengan ritme yang sama, itu kan harus tetap kita cari solusinya. Apakah bisa atau tidak itu kan ya tergantung kita bicara ke depannya seperti apa gitu. Rizal ada statement? Yap, gue justru fokus dari ininya aja ya. Gue udah menyambut baik kalau kita nggak terburu-buru mencari pelatih. Emang kita harus pilihnya hati-hati banget, harus benar-benar mateng dan setuju kalau ini urusannya dari Alexander Wirtz, bukan dari Exco. Jadi Exco keputusan di akhir aja gitu. Tapi kalau untuk list nama, kalau untuk nama-nama yang potensial itu udah tugas dari direktur teknik aja. Dan gue rasa itu udah langkah yang tepat. Gue expect-nya ya sesuai yang di episode Jumat lalu ya. Gue nggak expect di tahun 2025 ini kita akan melihat pelatih baru, tapi di 2026 aja. Karena contoh di negara lain juga banyak yang begitu. Bisa juga diumuminnya tahun ini, tapi di baru fix natinya di tahun depan. Kayak Tuchel sama Inggris kan diumuminnya 2024, datangnya 2025. Jadi bisa aja hal itu terjadi. Jadi nggak perlu buru-buru, pilih yang matang aja. Jadi sabar-sabar aja. Oke, kita tunggu nanti kemana drama kepelatihan ini akan berlabuh ya. Dan kita beralih sedikit karena kemarin ada yang abis pesta selain Liverpool ternyata. Wow. Kita beralih dari tim nasional Indonesia ke Chelsea, di mana kemarin mereka berhasil mengalahkan Ajax, walaupun Ajax sebenarnya dengan 10 orang. Ini kan Enzo Maresca dengan para pemainnya, ini kan beliau percaya bahwa pemain-pemain mudanya ternyata bisa perform, terutama di laga lawan Ajax kemarin. Berarti ini bukti bahwa pemain-pemain muda pun bisa perform dan juga persaingan di skuad Chelsea ini sangat luar biasa dong, Mas Aryo. Oh gua. Oke, akhirnya menyebut nama ya. Dia tadi bingung siapa yang di. Ini kalau kita lihat Chelsea, skuad termuda di Champions League setelah Arsenal tahun berapa gue lupa.
Mereka 21 tahun berapa ratus hari, ini 22 tahun berapa ratus hari. Artinya skuad muda dipercayakan oleh Enzo Maresca di laga yang bisa dibilang cukup penting gitu. Nah, gue senangnya dengan Maresca, artinya kan apa yang dia tanam di musim lalu di Conference League akhirnya bisa memetik hasil di sini. Kan di Conference League kan dia memakai banyak sekali pemain muda kan. Makanya Guyu kan selalu tampilnya di situ gitu kan, bukan di kompetisi liga domestiknya gitu. Para pemain muda dikasih kepercayaan, mereka deliver kepercayaan itu dan mereka akhirnya menjadi juara di Conference League. Makanya kalau orang bilang Conference League nggak penting, penting. Ini buktinya gitu. Penting secara trofi, penting secara sebuah tim masuk ke sebuah turnamen, artinya endingnya lu harus juara. Itu bisa di-deliver oleh Chelsea. Dan penting juga buat bisa meregenerasi squad. Makanya pemainnya muda-muda banget, 19 tahun, ada 3 pemain di starting lineup. Ini salah satu tim yang bisa menaruh 2 pemain youth di score sheet, Guiu dan juga Estevao. Terus Tarik George bahkan masuk juga ya, ada 3 pemain. Golin. Guiu juga menjadi satu-satunya pemain yang bisa cetak 2 gol di 2 youth yang berbeda. Di Barcelona dia pernah cetak gol, di Chelsea dia cetak gol juga. Estevao menjadi one of the youngest pencetak gol di Liga Champions setelah Lamine Yamal, dan juga satu lagi siapa? Barcelona juga lah. Pokoknya Barcelona 2, satu laginya Estevao. Ini suatu bukti yang tadi Maresca punya deretan youth yang begitu baik, bisa perform di level tertinggi dan ternyata bisa bermain dengan ya skema yang dia mau gitu. Jadi ya all positif buat Chelsea. Kalau tadi Dazuf bilang ada pemain Ajax yang di kartu merah, tapi kan tidak melulu itu otomatis menjadi sebuah keuntungan dan menjadi sebuah hal yang bisa dideliver menjadi sebuah kemenangan. Tapi itu bisa dilakukan oleh Chelsea, satu-satu pemainnya ngegolin dan terbukti mereka bisa tampil konsisten sepanjang laga. Dan kalau gue lihat juga itu mereka nurunin pemain muda lebih karena ada terpaksa juga kali ya. Karena ketika mereka dihadapi dengan musim ini cederanya Palmer ternyata jauh lebih panjang dibanding yang diekspektasikan. Abis itu Colwill juga mungkin kita nggak akan lihat lagi dia tampil di musim ini. Jadi apa yang udah dilakuin Maresca itu menurut gue pinter sih. Dan dia gue rasa banyak banget belajar dari game lawan MU. Yang itu adalah game yang MU kena red card, itu kan banyak kritikan ke dia. Orang bilang dia kok udah nyerah gitu aja sih. Narik semua pemain depannya buat ganti ke pemain belakang dan ternyata itu malah bikin Chelsea nggak berkembang gitu. Dan itu bikin dia nyesel kayaknya karena setelah itu MU-nya juga red card tapi tim dia udah nggak berkembang. Tapi setelah game itu gue rasa cedera demi cedera datang, tapi tim ini berkembang dan tweak dari Maresca dengan memainkan Enzo gantiin peran dari Palmer itu top notch banget menurut gue untuk bisa mengubah pemain yang tadinya main lebih dalam, main lebih tinggi dan bisa gantiin porsi yang biasa dilakuin sama Palmer. Itu murni kehebatan dari Maresca. Dan di area lainnya pun juga ya, ketika mereka di sayap juga Madueke hilang, habis itu digantikan sama pemain-pemain baru dan sekarang ada Estevao yang gue rasa apa ya, ini pemain yang positif banget dari segi keberanian sih. Dia banyak berani take ons, passingnya belum terlalu oke-oke banget. Terbukti dari datanya juga rata-rata passing di setiap gamenya tuh nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi kemampuan take ons dia itu menurut gue berguna banget dan bisa dimanfaatin sama tim Chelsea ini dan kelihatan kayak nggak saling merindukan Palmer, nggak terlalu merindukan Madueke. Murni karena kebutuhan yang dilakukan sama tim ini itu bisa diterjemahkan oleh para pemain dan itu bukti dari Maresca pun berkembangnya pesat banget di musim ini. Jadi Estevao ini bikin lupa kalau Chelsea itu punya Madueke. Gimana ngelihat Estevao ini, Bung Harpa? Oke, secara umum dulu ya. Kalau dibilang ada blessing in disguise atau keberuntungan karena sejumlah pemain utama tidak perform atau cedera, bisa iya bisa enggak. Tapi ini juga buah dari investasi dari owner mungkin, ya dari direktur teknik yang atau direktur olahraga yang kemudian mensuplai begitu banyak pemain di Chelsea. Ini kan jadi salah satu ini juga alasan. Gue jujur 6 bulan lalu belum tahu yang namanya mungkin berapa bulan lalu Estevao, George dan lain-lain. Dan begitu gue ngeliat main Estevao, wah nih orang gokil betul yang dibilang Rizal, kelihatan memang belum matang. Cuman dia punya mentality, punya keberanian untuk kalau bahasa lu text on ya. Nyoba ya. Nyoba berani. Kalau bahasanya punya nyali lah untuk berani misalnya shooting atau apapun itu. Dan gue malah melihat kalau di Fantasy League dia posisinya midfielder nih. Tapi kalau gue lihat dia sebenarnya lebih bagus untuk goal getter menurut gue. Jadi ya, itu tadi investasi yang begitu banyak dari Chelsea dan mereka sabar bertahun-tahun untuk membuat ini jadi satu kesatuan dengan Enzo Maresca yang ada di sana. Gue rasa ini membuat mereka saat ini Chelsea cukup compete baik di Liga Champions maupun di IPL.
Kayak Palmer tadi nggak ada masalah. Bahkan Joao Pedro pun kemarin kalau nggak salah nggak starter ya, nggak ada starter. Tapi kita lihat pemain-pemain mudanya bagus semua dan mainnya juga enak. Lavia di tengah juga oke. Jadi ya mungkin kalau kita bilang apakah Chelsea bakal juara Liga Champions atau IPL mungkin terlalu cepat. Tapi they can do something. Gue rasa iya. Karena itu tadi mereka hasil hari ini adalah akumulasi investasi mereka selama berapa tahun terakhir dan juga keberanian mereka dalam mendorong pemain-pemain muda itu kelihatan banget sih. Ya, gue mau nambahin itu kayaknya perkembangan dari musim lalu ya. Tadi Mas Aryo udah nyinggung soal juara di Conference League itu buat pemain muda ngerasain trofi itu kan adiktif trofi itu sifatnya. Dia jadi tahu, dia jadi ngerasa oh ini enaknya trofi itu begini. Ditambah Club World Cup. Itu kalau gesturnya Mourinho dulu kalau di Chelsea kan suka pemain harus begini kan. Kalah tapi lu tetap harus begini kalau kata Mourinho. Jadi pede dia, suggesnya juga ada. Jadi keangkat buat pemain muda itu yang dibutuhin banget dan Chelsea sekarang kelihatan jauh lebih berkembang dan gue rasa tadi Bang Harpa nyinggung soal investment di pemain juga itu berguna banget ya karena gue ngeliat beberapa pemain Chelsea itu bisa tampil multiple positions gitu. Kayak contoh ketika Palmer nggak ada awalnya itu bukan langsung Enzo yang dicoba di sana tapi Joao Pedro kan punya kemampuan nomor 9 atau nomor 10 dan dicoba di nomor 10 Joao Pedro juga bisa. Jadi kemampuan untuk otak-atik posisi dan pemain-pemain yang bisa tampil di multi posisi itu menurut gue sangat ngebantu Chelsea di musim ini walaupun cedera dan faktor red card. Mereka tiap game hampir selalu ada red card musim ini. Tim yang unik banget bisa selalu ada red card tapi sejauh ini masih survive. Itu murni kehebatan dari Maresca kalau gue bilang. Jadi Chelsea udah convincing belum menurut kalian sejauh ini? Terutama untuk di Champions League dan juga Premier League. Ya itu tadi untuk convincing iya, tapi untuk kita bicara juara atau ke final mungkin belum, mungkin ya gitu. Tapi ya mereka punya modal untuk terus berkembang, mereka punya pemain yang bagus, cukup banyak. Beberapa mungkin belum meletek sekarang tapi akan meletek. Estevao juga, tinggal menurut gue dua, bagaimana memagari mereka secara kontrak. Gue nggak tahu nih, mungkin Rizal kan lebih atau Mas Aryo lebih detail nih kontraknya sampai kapan. Wah aman semua deh. Panjang-panjang. 8 tahun 9 tahun buat Chelsea udah. Ya udah, berarti aman kan dari segi itu kan. Walaupun habis itu di loan dulu gitu ya. Nggak masalah. Mudrik nggak main lagi. Dari zaman dulu Roman kan suka gitu tuh. Kalau nggak salah feedernya tuh Vitesse kalau nggak salah, Vitesse Arnhem atau klub Belanda lah. Ya dari 10, 11 20 pemain kan ya nanti nyangkut 4 nyangkut 5 sisanya dijual BEP kan lumayan. Yang kedua kemudian sosok Enzo Maresca ini menurut gua sosok pelatih yang bisa untuk mengkeep para pemain muda ini untuk tidak tidak kemana-mana nih. Ya kayak Lamine Yamal kan tuh menurut gua si Flick kan pasti jagain dia mati-matian tuh. Itu aja masih sempet ya kan kemana-kemana gitu. Dan juga kebetulan kalau kita bicara Lamine Yamal dia punya Lauren siapa pelatihnya Spanyol? Lauren ini Spanyol yang pelatih dari kelompok umur itu ya? Iya, yang botak itu kan. La Fuente. Nah, itu kan kelihatan dia bisa mengkeep tuh. Nah, kadang-kadang kan gitu pemain muda bagus gitu kayak dulu Fabregas. Kalau lu dapat pelatihnya yang pas, ya biasanya aman nih melewati fase-fase yang fase-fase yang krusial. Usia bayangin Lamine Yamal berapa ya? 18 mungkin ya. 17. Punya uang mungkin 500 miliar. Terus terkenal juara Eropa. Kita nggak bohong lah. Cewek di mana-mana kan itu kan godaan yang nggak bisa ini. Nah, begitu juga dengan Estevao dan lain-lain ya kan udah mulai baru nongkrong lah di sini. Nah, mungkin sekali-sekali boleh, tapi kan gimana caranya? Nyebat dulu lah nyebat. Anak muda banget begitu ya. Itulah kira-kira. Kalau ngeliat mainnya gue Estevao jujur wow, ini keren banget sih. He's gonna be a big thing. Menarik untuk kita lihat seberapa jauh Chelsea akan berlabuh di musim ini, terutama di Premier League dan juga Champions League. Sedikit kita beralih dari drama penalti dan juga kartu merah Chelsea, kita beralih ke yang ini di weekend nanti akan bermain El Clasico nantinya. Tapi sebelum itu kita akan membahas mengenai pertandingan antara Juventus menghadapi Real Madrid. Yang kalau kita lihat kemarin, walaupun Juventus ini menerapkan pertahanan yang sangat rapat, tapi dengan change yang sangat-sangat tipis, Real Madrid bisa memanfaatkan ini. Melihat permainan dari Real Madrid kemarin, terutama Juventus dengan prosesnya bersama Igor Tudor. Ini Mas Aryo sebagai orang yang percaya sama proses. Igor Tudor bersama Juventus, apakah prosesnya udah terlihat nih? Gue percaya proses tapi nggak percaya sama Igor Tudor gue. Dua hal berbeda tuh ya. Kalau ngelihat di musim ini 6 laga berturut-turut tanpa kemenangan, itu something yang bothering fans Juventus pastinya gitu ya. Dan Alessandro Del Piero, mantan kapten legend Juve juga mengatakan bahwa dia nggak ngelihat future yang bagus Juventus bersama Tudor. Karena dia nggak ngelihat game plan yang cukup jelas yang coba ditawarkan oleh Tudor. Dia cuman tahu Tudor bisa ngasih semangat. Tapi di laga-laga sulit seperti melawan Real Madrid, lo nggak bisa cuma ngandelin semangat, mentality, tapi lo butuh game plan yang jelas. Lo butuh pendekatan taktik seperti apa yang lo mau mainin ketika lawan Juventus.
mereka defense cukup rapat. Real Madrid sulit untuk bisa mengendor pertahanan, tapi memang di Gregorio yang tampil luar biasa. Banyak banget saves yang dia bisa lakukan, ada double save segala yang bisa dia buat, sehingga kredit lebih besar diberikan pada di Gregorio. Tapi kalau dari sisi gimana mereka men-set up defense, kebobolan golnya Bellingham itu kan ada 3 pemain loh yang ngawal pergerakan Vini. Dan Tudor sendiri agak bete juga ketika ngelihat lu udah ada 3 pemain, nggak ada yang bisa berhentiin dia gitu ya. Lo ambil risiko lah, lo tackle kayak lo apa, ujung-ujungnya jadi penalti nggak masalah gitu. Yang penting nih pemain nggak bisa memberikan tembakan yang menyulitkan, dan akhirnya itu yang berbuah gol. Itu diprotes juga dari sisi Tudor gitu. Cuman gue balik lagi ke apa yang dikatakan oleh Del Piero, bahwa gue juga nggak ngelihat apa yang ditawarkan oleh Tudor bersama Juventus ini. Dari sisi build up serangan, dari sisi manfaatin wings ataupun dari tengah, itu nggak jelas pakem yang ajak yang dimainkan seperti apa. Defense to counter in some games kelihatan gitu. Kemarin salah satunya golnya upayanya Vlahovic itu ya, dari sebuah aksi counter dia bisa one on one, tapi ya lagi-lagi Madrid punya Courtois yang berapa kali juga tampil luar biasa kemarin. Jadi ya khusus untuk game ini mungkin gue bisa agak sedikit puas dengan permainan Juventus gitu. Cuman kan apakah mereka bisa tampil konsisten sepanjang musim? Nah itu yang belum ditawarkan oleh Igor Tudor. Gue justru mulai khawatir sama Igor Tudor nih karena trennya mirip-mirip nih sama Mota tahun lalu. Iya kan di awal seri nggak kalah sih, tapi seri. Kalahnya dikit sebenarnya. Kalau dibandingkan dari 7 pertandingan terakhir kalahnya cuma 2, tapi serinya itu sampai 5 kali juga. Jadi sulit banget buat menang, dan gue mulai curiga jangan-jangan sampai puncak game ketika lawan Inter tuh cuma manager bounce doang gitu. Karena tadi lawan Lazio lagi. Lawan Lazio berat juga. Jadi kan ada biasanya pelatih itu manager bounce istilahnya ya. Pemain-pemain tuh moralnya sempat keangkat dulu di awal, tapi habis itu drop lagi. Palmer, Pelati. Udah jadi Batak dia. Yang Batak siapa ya? Belakangnya begitu. Nyebutnya gitu. Belakangnya begitu sekarang. Palmer, Pelati. Terjadi tuh. Belakangnya begitu nyebutnya. Belakangnya begitu. Curiganya begitu. Soalnya ini udah biasa terjadi di Juve belakangan, dan kalau kita lihat kemenangan-kemenangan ketika di awal tuh contoh lawan Inter, itu kan gol-gol yang dia cetak. Palmer, Inter. Itu gol-gol yang Juventus cetak itu kan kebanyakan juga tembakan dari luar kotak penalti kan. Dalam artian make up gitu ibarat buat tim ini. Kemampuan mereka untuk nge-breakdown lawan, kemampuan mereka untuk nyetak open play yang cantik itu terbantu oleh make up lewat tembakan-tembakan dari jarak jauh yang dicetak oleh Yildiz. Jadi dari segi build up ini tim juga masih kesulitan ngelakuin sesuatu dari era Tudor, dan gue kemarin lihat ada jurnalis sana beritain kalau tim ini juga kelihatannya nggak tahu starting 11 terbaik ya bagi Tudor gitu, karena investasi di bulan musim panas kemarin udah dilakukan dengan rombak lini depan ya, walaupun masih ada Vlahovic, tapi kan datengin si Jonathan David, habis itu datengin juga Luis Openda, tapi nggak ada sekalipun Igor Tudor tuh tahu kayak gimana cara manfaatin si Openda dan juga Jonathan David di depan ini gitu. Jadi siklusnya muter-muter di situ aja, dan kelihatannya soalnya juga belum bisa manfaatin Isak. Sabar, itu sabar. Ini masalah nih buat Igor Tudor nih. Sabar. Kalau Liverpool sabar, kalau Juventus udah nggak bisa. Bahaya nih, susah nih tim nih. Tapi emang benar, gue tadi ngambil ceruk apa yang dikatakan oleh Rizal bahwa Juventus ini sepertinya absurd. Jadi kalau di tiap pertandingan secara umum kita lihat nggak ada pakem yang firm menurut gua nih. Jadi dari situ kelihatan kan bahwa Igor Tudor ini ini kayak oke, gua mau nurunin pemain utama gua nih siapa aja. Mungkin 1-2 yang dirubah it's okay lah, tapi itu nggak terjadi. Dan yang menjadi anomali menurut gua adalah seorang mantan pemain Juve, mantan pemain belakang ngelatih tim di negara yang paling kuat bertahan dan tim yang merepresentasikan Juventus. Tapi kalau lo lihat lini belakang mereka rapuh. Mungkin dari 10 tim teratas itu mereka salah satu yang pertahanannya cukup buruk. Nah kemarin apa yang kita lihat lawan Real Madrid ya sebenarnya itu kalau bukan Gregorio ya mungkin mereka lebih banyak lagi kebobolan. Jadi lini belakang ini nggak cukup kuat untuk menahan serangan-serangan Madrid, dan apalagi ya lawan Madrid gitu, lo nggak bisa ngasih kesempatan sedikit pun. Ini lo kasih banyak, dan beruntung sebenarnya mereka nggak kebobolan lebih dari 1 gol. Tapi yang gue nambahin dikit, terlebih dari buruk ke lawan Madrid, lawan Como tuh jauh lebih buruk sebenarnya kan. Ketika kalah dari lawan Fabregas itu. Jadi ini tim buruk, dan gue dikit aja nambahin kalau dari segi starting 11 gue nggak ngeliat ada leaders
di tim Juve ini. Di tim yang musim ini ya, nggak ada satupun leader menurut gue. Itu masalahnya. Tapi kalau kita ngebahas soal Real Madrid ini kan semalam ada pemain yang menemukan kembali magisnya di tengah di mana skema baru Xabi Alonso ini kan sedikit membuat Bellingham ini tidak memiliki tempat, di mana kan dia lebih percaya sama Arda Güler dan memang deserve di posisi itu. Ngelihat Jude Bellingham yang kembali menemukan magisnya, apakah dia akan kembali ke performa terbaiknya? Mas Aryo. Ya, dia musim lalu kan banyak yang bilang musim dia yang buruk. Tapi dia nggak mau dibilang sebagai musim buruk karena musim buruknya dia bisa cetak 15 gol dan 14 assist. 29 terlibatan gol itu kalau ada pemain yang bisa mengambil kredit atas itu ya pasti ini dibilang bagus gitu kan. Tapi untuk ukuran apa yang dia lakukan di musim sebelumnya di mana dia keterlibatannya golnya jauh lebih banyak gitu ya, 23 kalau nggak salah, dan juga asisnya juga hampir sama 15 gitu. Jauh lebih bagus di musim pertama memang. Jadi orang langsung taruh standarnya seperti itu gitu. Ya kayak salah lah ya. Di musim pertama waktu itu langsung barometernya tinggi, begitu di bawah itu yang sebetulnya nggak jelek, orang mengatakan itu sebagai hal yang jelek. Itu yang dialami Bellingham. Makanya dia seneng banget kemarin dia bisa cetak gol. Apalagi ini kan baru start ketiga buat dia kalau nggak salah, dan 4 kali sebagai substitute karena dia baru operasi shoulder juga. Jadi dia seneng bisa jadi bagian dari tim, apalagi dengan skema baru dari Xabi Alonso ya. Ketika ada 2 gelandang bertahan yang berdiri sejajar, di sini halnya Tchouaméni dan juga Camavinga, dan dia ada di depannya. Itu kan sebetulnya di musim pertama dia mirip-mirip juga ya, sebagai tip of the diamond-nya lah, dia ditaruh di posisi itu gitu. Sementara pemain-pemain lain ya dia akhirnya bisa terlibat, bisa lebih mendekat ke dalam kotak penalti. Apa yang dia praktikkan dan dia tunjukkan di musim pertamanya. Sementara di musim kedua kan ada perubahan strategi dengan masuknya Kylian Mbappe, dia bakal ditaruh di mana, Rodrigo bakal dimain di mana. Kroos nggak ada lagi ya. Kroos juga nggak ada, sehingga cukup sulit untuk bisa adaptasi. Makanya begitu sulit Real Madrid untuk menemukan form secara konsisten di musim lalu. Tapi ya sekarang sudah mulai kelihatan bentuknya, kepercayaan pada Arda Güler, memberikan kredit tersendiri. Lalu ada si Brahim Diaz juga tampil oke juga, Mbappe, Vini juga dipirit-pirit mainnya, nggak selalu jadi starter, tapi ketika setiap start dia memberikan impact yang fantastis, dan itu semuanya akhirnya mengangkat performance dari tim. Ya termasuk Jude Bellingham yang dia mengaku, gue nggak mau dibilang ini musim buruk, tapi gue akan mulai membuktikan bahwa kepercayaan yang dikasih oleh Xabi Alonso bakal dia praktekkan dan dia buktikan di atas lapangan. Nah, Bung Harpa, Jude Bellingham akankah memberikan kontribusi yang maksimal kalau diberikan kepercayaan? Dia akan, pasti. Dan menariknya kalau kita lihat situasi rap dari apa yang dijelaskan Rizal sama Mas Aryo, ini kan terjadi persaingan kan, terutama di area sepertiga akhir lah gitu. Kalau di double pivot sih kayaknya cuma Nima Camavinga nggak terlalu banyak ini ya pesaing kayaknya. Dan sebenarnya setiap pemain yang ada ini juga menarik ya. Bellingham udah produk andalan lah. Ada juga kemudian ada Güler, terus ada Vinicius, Mbappe dan lain-lain. Ini kan bisa dirotasi kan. Semuanya punya kemampuan, tapi kadang-kadang ini kan tim besar. Persaingan juga tinggi. Para pemain setiap dipasang pasti harus memberikan yang terbaik. Gue masih ingat musim pertamanya Bellingham, kalau nggak salah di top skor ya. Buat tim Madridnya ini. Madrid ya. Karena nggak ada target man kan. Nah, jadi itu ketika ada kondisi yang menguntungkan posisi dia, role dia akan bisa maksimal. Tapi ada waktunya ketika ada Mbappe masuk misalnya atau ada Vinicius, ya dalam tanda kutip dia ada ngalah dikit. Tapi betul yang kata Mas Yoro bilang, ngalahnya dia juga 29 kali terlibat dalam gol kan. Jadi nggak ada masalah. Jadi gue bilang ini adalah situasi yang ideal di tim seperti ini untuk membuat setiap pemain itu selalu siap setiap ditampilkan. Jadi jiwa bersaing dia tuh ada, kemampuan dia kita tahu, fisiknya oke banget, finishingnya juga oke, passingnya dan semuanya lengkap. Tapi kadang-kadang memang harus dipirit-pirit. Jadi jangan terlalu lama dia dicadangin juga, nanti dia bisa kalau main apa tuh FM apa ya? Kayak Arsenal ya. Nyambung sih. Apa jadi ke Arsenal nyambung ya? Masih kasih kau dulu. Jadi kadang-kadang kalau dia tahu memang kita tahu dia bagus dan dia tahu dia bagus, dia nggak dipercaya, mungkin moralnya agak turun juga. Jadi ya ini keahlian dari seorang pelatih, Xabi Alonso yang juga bekas pemain. Dia tahu persis pelatih ngukur-ngukur kapan nih gue lepas, kapan gue tahan, dan gue rasa ya dengan skuad seperti ini walaupun benar agak sedikit ada kurangnya dengan ada Kroos tuh emang kerasa banget, gue rasa mereka akan tetap melesat. Tapi gue rasa ada kemungkinan dia bisa aja nggak jadi starter loh untuk di El Clasico, karena kalau untuk nyingkirin Güler ini pemain yang menurut gue penting banget, dan
bukan cuma dari segi nyerang doang ya, tapi off the ball pun sesuatu yang dimiliki Güler kemarin ketika contoh lawan Juve juga recovery-nya banyak gitu. Sedangkan Bellingham, gue inget ketika final Copa del Rey musim lalu, ini kan pemain yang kena kritikan juga salah satunya yang pedes banget ketika game itu dibantai kan sama Barca itu tiap pertemuan ya. Itu respon dia ketika hilang bola, bukan cuma dia yang hilang bola tapi temannya hilang bola, ngasih gestur yang menurut gua nggak perlu dilakukan lah. Kayak temannya hilang bola dia ngangkat tangan begini, padahal dia ada momen buat inilah jadi breaker, tapi dia nggak ngelakuin. Dan menurut gue itu kalau terjadi lagi di game besok itu jadi makanan empuk kayak bagi Barcelona, tim yang kalau dari segi transisi nyerang bagus banget. Jadi ada kemungkinan kalau menurut gue Jude Bellingham bisa aja diparkir karena untuk kebutuhan ketika lawan tim seperti Barcelona, Alonso kayaknya bakal milih tetap Arda Güler balik ke area tengah karena itu jauh lebih efektif bagi dia. Dan dia harus menurut gue berterima kasih kepada Ancelotti. Ancelotti ini adalah pelatih yang benar-benar kebapaan dan mampu memotivasi pemain muda untuk berkembang. Ya kita masih ingat dulu waktu dia terdampar di Everton, Calvert-Lewin kan dipromosiin sama dia. Dipoles. Terus dipoles. Vinicius juga secara nggak langsung dengan tipikal ya badung-badung begitu, tapi kan tetap masih perform segala macam, itu nggak mungkin tanpa ada sentuhan seorang Ancelotti. Dan terakhir gue masih ingat ketika abis juara Liga Champions 2024, Arda Güler itu dimajuin kayak di balkon di Madrid atau apalah gitu ya, terus disuruh ngomong lah gitu, dia ngomong satu kalimat bahasa Spanyol yang artinya Ancelotti dengan pengalaman dia yang udah segudang itu dia tahu bagaimana men-trade pemain ini pelan-pelan supaya dia bisa percaya diri dan sekarang mulai berbuah. Iya, dan selalu itu dilakukan oleh Ancelotti ya. Dia kan nggak pernah ngasih kepercayaan langsung ketika pemain mendapat kepercayaan gitu kan. Pasti pelan-pelan dipirit. Nah itu Arda Güler, makanya kan diprotes kan sama fans Turki. Lu ngapain beli Arda Güler tapi nggak dipakai gitu. Jadi ya sekarang dia boleh nunjukin hasilnya. Nah, kalau tadi menurut Rizal Palevi, Bellingham akan diparkir. Kalau menurut Om Sabto Haryo, kita lihat nih prediksi starting lineup dari Real Madrid dan juga Barcelona. Silakan Mas Aryo. Alright guys, kita akan melihat komposisi dari starting 11 yang menurut gua kayaknya bakal dimainkan oleh kedua pelatih. Tapi kan memang masih nunggu-nunggu ya, apakah Trent Alexander-Arnold cukup siap untuk menjadi bek kanan. Kalau dia jadi bek kanan, artinya Valverde akan ngambil posisi di sini dan mungkin Camavinga yang nggak akan bermain. Menurut gua Bellingham tetap menjadi pilihan. Kemarin etos kerjanya sudah nunjukin kualitas dia sebagai pemain yang memang layak untuk masuk sebagai starter di Real Madrid. Kalau kita ngelihat beberapa pertandingan terakhir, Madrid tuh sebetulnya sering sekali mencetak gol awal. Mereka ngandelin kecepatan, mereka sering memainkan Rodrigo sejak awal, memainkan pemain-pemain yang bisa mencuri gol cepat, tapi end up-nya Barcelona bisa ngebalikin dan akhirnya bisa menang. Dari 5-2 itu mereka kebobolan dulu loh, 2 gol, tapi akhirnya mereka bisa berbalik dan unggul. Kemenangan 4-3 juga dilalui lewat keunggulan dulu dari Real Madrid, sehingga belakangan tuh justru Madrid dalam posisi yang lebih vulnerable gitu. Barcelona justru bisa bangkit di akhir-akhir. Nah, kalau gue sih mungkin akan tetap seperti ini antara Huijsen dan juga Militao, karena Alaba kayaknya juga belum fit juga. Dan Carreras kan ada pilihan ya, di kiri siapa yang akan dimainkan, jadi tidak ada pilihan, Carreras yang akan tampil di posisi itu. Bisa juga Asensio dimainin di posisi ini, bisa juga, cuman kayaknya gue melihat komposisi ini sebagai yang lebih ideal untuk menjadi starter. Lalu di tengah, tadi gue bilang Tchouaméni kayaknya nggak mungkin digeser, sementara Güler walaupun posisinya di sini, tapi dia pasti akan sering beroperasi dari tengah sini. Dia bisa mencoba untuk melakukan pergerakan, menusuk, yang tadi istilahnya Rizal take ons berapa kali dilakukan oleh Güler. Vinicius juga punya kemampuan untuk masuk dari sisi kiri, masuk juga ke tengah, dan juga memberikan tembakan. Lalu bisa ada pemain dari belakang yang rebound seperti Mbappe ataupun Bellingham ataupun Güler yang akan masuk. Dari sisi Madrid, kayaknya mereka akan mencoba untuk memanfaatkan apa yang menjadi titik lemah dalam tanda kutip ya bagi Barcelona, di mana mereka selalu tampil dengan high defense line yang setinggi ini. Di setiap pertandingan lawan siapapun mereka akan selalu tampil dengan defense line setinggi ini. Ini akan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain dengan kemampuan melempar umpan-umpan jauh. Valverde punya kemampuan untuk melakukan itu. Lalu kalau di sini misalnya Asensio pun punya
kemampuan untuk ngirim bola ke tengah. Kita bicara juga tadi, cuma ini Bellingham sama-sama punya kemampuan untuk bisa mengakali high defense line yang dimiliki oleh Barcelona. Barcelona juga bisa dibilang tidak mulus juga karena banyak juga pemain yang tidak fit. De Jong dipertanyakan tapi katanya sih akan cukup fit untuk melakukan debut. Lalu Araujo juga masih 50-50 siapa yang akan bermain. Tapi kalau gua ngelihat bola-bola bawah yang lebih sering dimainkan oleh Real Madrid membutuhkan pemain yang punya kecepatan lebih. Artinya Eric Garcia, ya walaupun banyak yang bilang ini nggak cocok untuk berseragam Barcelona, tapi gue bilang untuk bola-bola bawah dia masih lebih bagus dari Araujo. Balde dan juga Konde menjadi pemain yang bakal kerepotan sepanjang pertandingan karena tadi gue bilang Güler bisa masuk dari sini, lalu Mbappe juga kadang-kadang bisa nusuk dari sini. Kalau Brahim Diaz masuk juga pasti akan manfaatkan sisi sebelah sini. Kalau dari kiri udah pasti Vinicius yang akan mencoba. Makanya kenapa Konde bakal punya peran besar untuk bisa memastikan tidak ada umpan-umpan yang masuk ke dalam kotak penalti. Rashford ini pemain yang menjadi taruhan gua dan juga Rizal. Apakah dia akan menjadi starter? Kayaknya karena Lewandowski tidak bisa bermain, Rafinha juga tidak bisa bermain, Ferran Torres juga masih dipertanyakan. Kayaknya posisi tengah ujung tombak lagi-lagi akan diberikan pada Rashford. Walaupun end up-nya dia sering bermain di sebelah kiri, lalu bantuan dari Fermin yang suka masuk tiba-tiba dari sisi kanan, itu akan memberikan dimensi yang cukup ramai ya di kotak penalti dari Real Madrid. Jadi ya laga yang pastinya akan kita melihat bagaimana adu strategi dari kedua pelatih. Apakah lagi-lagi high defense line Barcelona akan menjadi masalah utama bagi mereka? Apakah itu bisa dimanfaatkan oleh Real Madrid? Sebagai tuan rumah, tentunya Madrid berada di atas angin. Walaupun 4 El Clasico terakhir mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Terburuk kedua setelah era Pep Guardiola, di mana dari 2008 sampai 2010, 5 kali berturut-turut Real Madrid bisa kalah dari Barcelona. Jadi mereka nggak mau sampai ke titik itu, dan ini akan coba ditunjukkan oleh Real Madrid dengan komposisi seperti ini. Mereka mencoba untuk menahan Barcelona tidak berpesta di Bernabeu. Ya, itu dia prediksi starting lineup yang akan diturunkan oleh kedua tim dari Sabto Haryo. Bung Harpa, sedikit aja, singkat aja mungkin setuju nggak sama apa yang dijelaskan sama Om Haryo tadi? Ya, overall ini adalah situasi atau komposisi yang terakhir ya, kan kita nggak tahu lagi update-nya kayak Lewandowski kondisi seperti apa ya. Kalau Rashford ya memang itu pilihan yang ada saat ini sebagai goal getter. Tapi untuk Madrid mungkin nggak tahu. Tadi Mas Aryo Bellingham apa Arda Güler ya? Tetap ya? Dua-duanya main. Dua-duanya main. Kalau gue mikir Bellingham, pokoknya Bellingham yang lebih prioritas karena ini pertandingan yang sangat apa ya, bukan hanya soal skill, kemampuan, tapi juga mentality dan pengalaman. Jadi lebih prefer dia, walaupun ya mungkin aja terbuka peluang untuk main bareng gitu. Karena kalau Rizal kan tadi Cadangan, firm ya, lebih Arda Güler cadangin Xabi Alonso. Soto ayam nih kita. Udah langsung begitu ya? Nggak kan ngajakin makan soto ayam. Cocok aja sih gue. Ini prediksi Bung Harpa. Skor, ya gue tadi saat offer sempet dengar Rizal banyak gol, ya gue sepakat banyak gol, tapi banyak gol untuk Madrid. Tipis, mungkin 3-2, 2-1. Gue sepakat game bakal banyak gol, dan ini ya belakangan kan juga selalu banyak gol ya, walaupun timpang gitu, Barcelona yang kebantai, bukan banyak gol dari segi saling balas-balasan. Tapi gue rasa di game ini Madrid punya senjata yang cukup untuk bisa meladeni Barca dibandingkan dengan musim lalu, dan Carreras tipe back yang menurut gue dominan banget, cocok untuk melawan Yamal, dan lebih penting bagi Madrid apabila untuk memastikan Huysen dan Trent Alexander-Arnold fit, karena kalau mereka berdua fit, gue rasa itu bakal jadi cheat code untuk bisa meng-unlock lini belakang Barcelona yang tampil dengan highline itu. Cheat code ya, sama kayak Liverpool dengan Trent Kayak Alexander. A-nya itu, tangan gue liat dia tuh, supply bola dia. Daripada Frimpong kan. Dia lah ini jawabannya nih. Gua kayaknya kali ini lebih ke Madrid sih. Lebih ke Madrid, high scoring goal menurut gua. Dua tim bakal mencetak gol karena tren di beberapa pertandingan terakhir golnya banyak terus. Walaupun tadi Rizal bilang bahkan di pertandingan terakhir pun 4 gol di Bernabeu bisa menang Barcelona. Tapi kali ini dengan tim yang lebih matang, dalam artian sudah nyatunya Vinicius dengan Mbappe, lalu Arda Güler semakin nyaman di posisinya. Sementara Barcelona masih tweaking siapa aja yang cocok menjadi starting 11, sehingga kali ini kayaknya gue lebih
ke Real Madrid sih. Jadi Biar makin seru La Liga. Iya. Oh Jadi iya, nggak tahu akan kalau demam menang. lagi ya, kayak derby Madrid kemarin kan agak demam dikit tuh. Oh iya itu ujian tuh buat Alonso tuh. Iya, Benar. iya. 5-2 ya dibantai ya Madrid ya. Well, kita lihat aja tulis prediksi kalian JM Team El Clasico nanti siapa yang akan unggul, dan kita beralih dari laga panas El Clasico menuju ke Liverpool yang akhirnya menemukan kembali performa terbaiknya tapi meninggalkan sebuah masalah nih. Drama juga terjadi. Karena walaupun Liverpool Meninggalkan berhasil salah. Masalah. Nah, masalah, ada salah di situ. Salah yang dicadangkan kemarin menghadapi Frankfurt, apakah udah waktunya dia untuk digantikan? Ejal. Siapa nih? Rizal dulu deh sebagai Oke. Liverpool ketum-ketum. Lian lah Iya, pasti. sebagai ketum nih. Ya pertama kalau untuk digantikan, kalau untuk di game kemarin emang perlu. Tapi apakah untuk long term media layak di bangku cadangan doang, itu yang menurut gue masih agak ragu. Karena sebenarnya salah ini udah tepat keputusan Slot, dia emang perlu kayaknya break dulu lah. Kayaknya ada sesuatu di pikiran dia yang ngeganggu dia, yang bikin dia performanya tuh nggak perform di atas lapangan. Jadi untuk game lawan Frankfurt tuh udah tepat banget buat parkir dia dulu supaya lebih tenang, cooling down dulu. Walaupun ketika dia masuk keputusan yang diambil juga nggak tepat-tepat banget ya. Yeah. Tapi pembelaan gue adalah itu udah unggul 5-1 bos. Tegak banget lo kalau masih nyerang dia kayak gimana pun udah unggul 5-1 karena dia butuh gol. Dia butuh gol untuk ngeboost kepercayaan diri dia. Tapi kalau secara kita bahas Liverpool sekarang secara overall, ini gue rasa nggak lepas dari apa yang dilakukan di hari Senin, satu hari setelah kekalahan dari MU, yang mana Van Dijk ngadain rapat darurat tanpa pelatih ya. Oke. Ngadain rapat darurat tanpa pelatih, tapi Van Dijk udah klarifikasi kalau itu bukan cuma rapat antar pemain doang. Ada 2 sesi, satu sesi itu dengan pemain doang dan satu sesi dia ngajak pelatih juga. Jadi ada sesuatu yang benar-benar Jadi bukan dinamika ya. bukan dinamika mas. Bukan. Ini Van Dijk inisiatif dia sebagai kapten, dia ngerasa ini kayak gue butuh ngumpulin nih. Ada masalah komunikasi lagi. Untuk ini nggak ada. Untuk ini nggak ada. Dia Padahal Belanda sama Belanda loh. Cocok padahal. Ketemu padahal tuh. Ini inisiatif aja mas. Emang jam terbang ini. Jago masuk Masuk gitu. Kayak namanya gitu, inisiatif kapten Iya, aja. iya, Karena dia nyadar kayak ada sesuatu yang nggak beres, jadi dia ngerasa ini butuh emergency meeting lah. Dan gua rasa efeknya cukup efektif ya di pertandingan kemarin. Pemain jauh lebih lepas. Dan kalau yang banyak nanya First apakah udah cocoknya main di situ, belum tentu juga. Karena ujiannya adalah di game lawan Brentford. Kalau kemarin lawan Frankfurt itu tim Jerman nggak ada satupun yang mainnya low defensive line gitu. Tim Jerman tuh selalu main garis tinggi. Dan Makanya Wirtz- dibantai mulu di musim ini. Makanya nyaman banget First ketemu lawan kayak gitu. Tapi di Premier League dengan tipe low defensive line itu ujian utamanya Wirtz. Jadi game kemarin nggak bisa dijadikan benchmark bagi Wirtz apakah udah balik apa belum. Tapi dikit gua sempat baca statement lu Zal yang ngebandingin Salah sama Gerrard, Gerrard, iya. ketika Brendan Rodgers. Yap. Itu gimana menurut lu? Jadi kayak ketika Gerrard tanpa Gerrard kan waktu itu juga Liverpool bisa Iya, meningkat kan. Ini Iya. juga apakah ini akan terjadi juga dengan Liverpool 2.0 ini nih? Bisa aja begitu ya, karena eventually kan juga harus mempersiapkan hidup setelah salah gitu. Dan itu yang dilakuin sama Slot, keputusan yang berani ketimbang populer untuk mencadangkan pemain besar. Dulu Rodgers juga sama tuh, kalahnya habis 4 pertandingan beruntun kalah, masuk di bulan November dia akhirnya milih siapa sih masalah di tim gue. Ternyata bukan Balotelli, bukan Lambert, tapi yang dipilih dia cadangin adalah Steven Gerrard. Sampai bulan Maret dia dicadangin terus walaupun ada cedera juga. Tapi itu game di bukunya Gerrard, dia ngaku, gue ini kapten loh. Gue pemain yang paling penting di tim ini, tapi gue dicadangin, itu ngeganggu pikiran dia secara psikologis. Jadi dia masuk di game babak kedua, langsung injek kaki Herrera. Dan Gerrard nggak nyesel katanya. Karena dia meluapkan emosi dia. Dan gue ngeliat apa yang dilakukan Salah kemarin tuh murni logika dia ketutup sama emosi dia gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut gue nggak nyaman banget ketika pemain yang tadinya jadi andalan, jadi cadangan, itu sesuatu pasti agak mengganggu di pikiran seorang pemain sih. Bung Harpa gimana ngelihat Mo Salah yang dicadangin terus juga? Apakah ini waktunya yang tepat untuk Mo Salah ini diparkirin dulu? Ya kalau gue bilang titik di mana Mo Salah ini bisa jadi akan bisa menentukan Liverpool bisa juara atau enggak Premier League dulu deh. Kenapa? Karena itu tadi masalahnya kan kompleks gitu. Dia pemain bintang, dia punya sejarah yang positif. Cuman kalau kita lihat beberapa kali dia agak jadi titik lemah nih. Jadi artinya orang bertumpu dengan dia, tapi kemudian dia tidak semaksimal berapa tahun lalu lah. Gue nggak tahu nih, sejauh ini kan dia baru cetak 2 gol 2 assist. Mungkin salah satu yang terendah dalam 3 bulan terakhir. Mungkin ya dalam dalam berapa tahun dia di Liverpool. Dan itu juga tercermin dari prestasi Liverpool kan yang 4 kali kalah. Nah cuman masalahnya kan apakah mau seperti ini terus. Makanya tadi gue bilang kalau nggak ada sesuatu yang beda, ini bukan tidak mungkin ke drag down terus nih, terus seperti ini nggak ada perubahan. Dan kemarin ketika dia nggak main ternyata malah lebih cair kan. Iya. Ini agak sedikit mirip dengan kasusnya PSG. Begitu nggak ada Neymar, begitu nggak ada Mbappe, permainan malah lebih cair. Cuman left out Salah begitu aja juga kan nggak baik. Nah menurut gua mungkin Arne Slot udah berpikir bagaimana mengubah posisi dia atau gaya bermain dia. Ya dia lebih tahu lah, lebih pinter, dan itu bukan sekali 2 kali di sejarah dunia itu terjadi.
Dennis Bergkamp gaya mainnya berubah sehingga dia bisa lebih lama lagi decliningnya. Kemudian siapa lagi? Matthias Sammer. Kemudian Lothar Matthäus itu kan yang berubah, yang tadinya DM kalau nggak salah jadi sweeper atau jadi CB. Ronaldo, Messi, dua-dua. Messi berubah. Iya, segala macam. Nah, itu dia. Karena ya usia nggak bisa bohong. 33, 34 atau 34, 35 lu diajak lari-lari, apalagi makin gayanya gitu-gitu doang kan. Jadi lawan udah bisa ngebaca, plus speed lu nggak sebagus dulu. Dulu oke, lu cover 2 orang, 3 orang, dia masih bisa lewat. Atau lu memang harus 3 orang sehingga ada ruang yang kosong. Apalagi zaman dulu trio Firmansyah kan, Firmansyah. Ada Firmino, ada Mane yang menjadi distraction gitu loh. Tapi sekarang kan nggak terlalu seperti itu. Jadi menurut gua harus ada berubah gaya bermain, entah seperti apa, yang nggak hanya mengandalkan kecepatan dan hanya nunggu di kanan. Ini udah selesai kalau kayak gitu. That's why kalau kita lihat statistik, golnya tuh seret dan juga kemenangan dari Liverpool juga seret. Dan sikap dari Mo Salah kan kayak kemarin kan kelihatan kayak ngambek gitu kan. Termasuk kemarin sampai di sosmednya tuh dihapusin semua tuh bio-bio soal sebenarnya ngambeknya dia bisa kita lihat dari 2 sisi. Satu tentu keadaan yang agak sedikit kurang kondusif. Ya, ada dinamika kalau tadi Mas Arya bilang kan. Tapi di satu sisi berarti dia masih punya motivasi. Kalau lu kayak Scott Carson kan dicadangin kapanpun nggak seneng-seneng aja kan. Happy aja. Nggak masalah. Karena udah nggak punya motivasi. Nah, kalau dia ngambek menurut gue dia masih punya energi. Nah, itu harus dimanfaatkan oleh Arne Slot dengan mengimprovisasi peran dia yang nggak hanya mengandalkan speed. Ya, ini kan apa yang gue pengen ya Jal dari kapan gue bilang gue pengen lihat Ekitike bareng sama Isak start. Itu gue pengen banget karena dua-duanya bisa saling mengisi di posisi yang berbeda gitu. Sama-sama bisa masuk dari wing, sama-sama bisa terima bola dari belakang, sama-sama bisa menjadi pemain goal getter di tengah gitu. Jadi gue pengen banget lihat mereka startnya bareng gitu. Kalau ujung-ujungnya akhirnya menyingkirkan Salah dari posisi itu, ya kenapa enggak gitu. Karena memang harus kita akui beberapa pertandingan terakhir Salah sudah tidak seefektif itu. Waktu itu sempat mau dicoba ya, si Ekitike bareng sama si Isak, tapi Ekitikenya langsung cedera tuh di Champions League juga kan. Galatasaray dia langsung cedera, jadi akhirnya nggak bisa melihat mereka bermain bareng. Ketika mereka bermain bareng, ada dynamic yang berbeda gitu dari permainan Liverpool. Semuanya tuh kalau di tengah biasanya kan terpaku tidak melebar gitu kan, semuanya direct dari tengah, tapi ini bisa memanfaatin wings lagi tuh. Dari Wirtz-nya tampil cukup oke di posisi itu, dari sisi kiri juga Sobo luar biasa banget mainnya. Ini pemain yang menurut gua paling konsisten, paling progresnya makin kelihatan gitu ya dari sejak dia datang gitu. Dan Salah tadi kalau nyambung Harpa, gue sih nggak ngelihat dia bisa memainkan peran yang beda ya, karena dia bukan tipe pemain yang bisa tampil untuk membuat ritme kita agak sedikit mengendor. Dia kan selalu ngegas, bukan tipe yang kalau Messi kan bisa tuh memainkan ritme, walaupun dia startnya di ujung kanan, ada end up-nya di tengah, dia bisa memainkan ritme itu gitu. Lalu Cristiano ketika dia itu dia udah tahu nggak punya kecepatan lagi di wings, oke gue jadi mantok di tengah, gue tinggal terima bola-bola aja. Nah Salah kalau ditaruh di tengah mungkin gue rasa cocok tuh, jadi ujung tombak mungkin dia bisa gitu, karena akan tetap memanfaatkan kecepatan yang dia punya gitu. Tapi untuk bisa mendelay permainan, untuk mengubah gaya bermain untuk lebih slow, itu kayaknya gue nggak melihat Salah bisa melakukan itu ya. Dan untuk sekarang ya mungkin ada baiknya juga gitu, dia dicoba dari bench, dan saat bench dia menciptakan peluang-peluang. Kemarin sebetulnya dia peluangnya cukup terbuka sih, dan wajar aja sih dia nembak seperti itu, walaupun memang ada Wirtz di situ. Jadi Wirtz nggak dapat gol pertamanya, tapi ya tadi Rizal bilang, gue butuh moral boost nih buat cetak gol sehingga gue bisa balik lagi ke perbincangan gue sebagai pencetak gol. Itu kan yang lama nggak terlihat dari Salah dari open play ya. Kemarin kan dari penalti ya. Penalti pun aja 2 kali gagal tuh dia kan. Iya, ada gagal. Tapi kalau ngomongin tempo tuh menarik ya. Bahkan itu John setelah pertandingan bilang juga kalau dia evaluasi di 4 game terakhir Liverpool kalah, dia ngerasa game Liverpool tuh terlalu kayak basket. End to end. Nyerang Curtis Jones. Dia ngerasa serangan Liverpool itu terlalu end to end, terlalu kayak main basket. Ngomongnya. Jones. Ini andalan nih. Jones. Curtis Jones. Ini pemain yang gue bilang bisa aja ke depannya paketan di tengah tuh dia menggeser McAllister gitu. Karena belakangan McAllister di musim ini nggak terlalu perform karena Jones setiap main bagus lagi. Iya kan? Dan bukan cuma dia doang yang bagus, tapi ketika ada di lapangan, Wirtz juga kelihatan bagus. Babak kedua lawan Arsenal itu contoh. Babak kedua lawan MU juga sebenarnya mainnya barengan juga kan tuh paketan Wirtz dan Jones main di babak kedua. Tapi di game lawan Brentford
setidaknya gue pengen lihat, kalau salah gue nggak tahu ya, karena gue ngerasa kayaknya di game lawan Brentford dia bisa aja masuk sebagai starter lagi. Tapi kalau untuk lini tengah, paketan Jones dan juga Szoboszlai ini kayaknya wajib jadi paketan untuk ke depannya dulu. Semakin terbukti ya, statement lu Curtis Jones lebih baik dari. Jangan diingetin lagi kalau itu tinggalin aja dulu kalau itu. Tapi cocok, bisa aja dia kartu truf jawaban di lini tengah Liverpool untuk bisa ngeluarin potensi dari Florian Wirtz, jadi Jones. Tapi kalau di depan, tadi kan Om Mario sempat nyinggung di mana akhirnya si si Isak dan juga Ekitike main bareng. Kalau lu ngeliatnya gimana? Walaupun baru main satu babak di pertandingan kemarin, tapi udah kelihatan dong, bisa ngeliat dong gimana ketika dua orang itu diduetin. Oke, 4-4-2 ya. Tapi Isak kayaknya nggak main di game lawan Brentford di minggu besok karena cedera, dan ini kayaknya nggak terhindarkan dia cedera ya. Karena gue ngeliat contohnya pemain yang tanpa pramusim juga kayak Wiza, cederanya juga sampai akhir 2025 gitu. Kayaknya ada kesamaan pemain yang nggak dapat pramusim yang ideal, ya eventually bakal cedera gitu. Karena ketika dia main di musim ini pun Isak juga belum bisa ngasih performa yang paling bagus. Tapi ya to be fair, dibanding Isak dan Ekitike di musim ini, nama pertama yang langsung terbesit sebagai starter ya Ekitike lah. Langsung itu secara otomatis Ekitike yang bakal main, dan itu persis yang apa Henry bilang musim lalu, Thierry Henry. Yang bedain striker elite dan world class tuh teknik larinya gitu. Ekitike larinya bukan lurus kemarin, nyilang dia. Dan dia cuma butuh 3 sentuhan untuk dia punya speed, jadi gue bilang untuk Dan udah hafal banget sama lapangan situ kan. Iya udah andalannya dia. Udah 2 tahun main di situ. Dia tahu persis gimana cara golin, dan kayaknya otomatis dia. Otomatis si Ekitike sebagai garansi nomor 9 dulu untuk saat ini. Tapi gue tadi setuju lah apa yang dikatakan Mas Aryo tuh, kalau Isak sama Ekitike ini harusnya bisa saling mengisi ya. Kalau kita lihat gaya mainnya Isak di Newcastle, dia kan suka ngelebar-ngelebar juga tuh. Jadi artinya dia secara naluri itu bukan striker yang hanya nunggu. Ekitike kan juga gitu. Ekitike suka mulai dari kiri, tapi dia sebagai target man, sebagai orang yang dikasih umpan langsung sebagai penyerang juga bisa juga gitu. Jadi kalau di dua ini dimainin, menurut gue sih cocok. Hanya memang mungkin butuh waktu ya, karena dia baru main kayak setengah-setengah lah gitu ya. Pernah main bareng, kemudian sebentar satu injury dan keluar. Jadi bisa aja. Dan di samping itu kan juga masih ada Gakpo nih. Artinya kalau mereka nggak tektokan yang nggak bagus ya, Gakpo bisa ngisi juga dan cukup ambisius juga kalau gue lihat. Pemain kesayangan slot ya. Mau main kayak gimana pun gak akan diganti. Harus. Masih aman dia. Dia bisa ngambil corner juga soalnya. Set piece juga. Nah selain Isak, Ekitike segala macam, Wirtz juga akhirnya memberikan kontribusi berupa 2 assist. Tadi sempat disinggung juga di mana kalau menurut Om Mario tadi, walaupun belum terbukti ya kalau di posisi itu apakah si Wirtz ini beneran bisa perform gitu. Kalau menurut Bung Harpa, si Wirtz ini dengan 2 kontribusi assist yang dia berikan ketika melawan laga Frankfurt, apakah ini udah ngeliat si Wirtz ini performanya akan kembali? Ya secara potensi dia punya atribut untuk bisa jadi seorang pemain yang bagus. Ya 2 assist itu memang bukan ujuk-ujuk berhenti di situ ya, tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia punya potensi untuk melakukan itu. Tapi kalau gue lihat, nah itu tadi ada faktor ketika ada salah, mungkin beratnya dia kalau ngumpan ke sana, gitu. Jadi ketika nggak ada salah, dia akan mengumpan itu sesuai apa yang menurut dia paling pas. Jadi itu yang kadang-kadang gue bilang sama kayak Bellingham tadi kita ulas kan. Oke, dia bagus, dia punya semua atribut. Tapi ketika kemudian ada target man yang datang, dia agak mundur ke belakang, otomatis keran golnya akan turun. Demikian juga dengan Wirtz. Kalau dia memang punya kebebasan yang benar-benar bebas, dia mau ngumpan kemana dia suka diumpan, mau dia dribbling tanpa harus ada takut, wah sebenarnya yang kosong yang kiri nih, tapi Bang Salah ada di sana nih, gue mesti ngumpan ke dia gak enak. Nah yang itu yang kadang-kadang menurut gua membuat pemain gak keluar semua kemampuannya, dan terbukti ketika gak ada salah dia kan bisa cetak 2 assist. Nah siapa yang tanggung jawab? Menurut gua pelatih. Namanya juga anak baru, pasti kan dia segan-segan juga kan, Bang gimana Bang caranya Bang, saya mau ngoper ke dia tapi gak enak. Nah pelatih yang harus menekankan kedua pemain ini nih, ke Salah, lu kalau nggak dioper dia, ya lu nggak apa-apa ya, tergantung dia. Lu juga, Wirtz, lu jangan takut, kalau lu mau ngoper ke sana, oper aja segala macam. Dan ini yang mudah-mudahan, walaupun gue fans Arsenal ya, gue berharap kalau objektifnya mereka bisa melakukan itu, gue rasa kemampuan Wirtz yang selama ini kita tunggu itu akan keluar. Untuk kita lihat ya untuk Wirtz nanti. Dan tentu pemain yang sangat harus kita apresiasi adalah Szoboszlai. Gokil. Pemain ini mau ditempatkan di bek kanan, di tengah, segala macam. Kiri aja yang belum ya? Kiri belum. Konsistensinya luar biasa. Setuju nggak Mas Aryo kalau Zobo ini adalah pemain terbaik Liverpool sepanjang musim ini? Iya, karena dia punya work rate yang luar biasa. Kalau kita bicara work rate kan sebetulnya kita melihat juga Elliot punya work rate, lalu McAllister punya work rate, terus si Curtis Jones punya work rate, tapi dia juga punya quality. Dia punya kualitas, dia punya pemahaman game yang apik, kapan lo harus nutup, ketika back kanan lo masuk, lo harus ada di mana untuk bisa menyegat itu.
itu kan kecepatan berpikir itu kan tidak bisa dengan mudah dan cepat lo dapatkan gitu. Lo harus mengasah itu terus-terusan dan itu akhirnya bisa membentuk Szoboszlai menjadi pemain yang semakin lengkap gitu. Karena quality dia punya, tembakan dia juga bagus, dia bisa juga ngambil corner juga. Kemarin golnya Konate juga corner ya. Iya, Cornernya dari Szoboszlai juga. Artinya dia punya banyak atribut untuk menjadikan dia pemain yang baik gitu. Tapi di start dari work rate dan itu yang kayaknya nunjukin kemampuan Liverpool adalah pemain-pemain yang punya work rate tinggi gitu ya. Kita bicara dari era Gerrard lah sampai ke sini, pemain yang punya work rate tinggi pasti punya kemampuan untuk stay di starting 11 gitu. Dan dia buktiin di mana aja lo ditaruh, dan gue akan semakin melihat dia di posisi bek kanan sih sejauh ini karena gue nggak yakin dengan Frimpong, gue nggak yakin dengan Bradley. Iya, Mas. Jadi dia lebih aman di posisi itu gitu. Tapi Ya mungkin disayangkan nggak kalau dengan kualitas dia ditaruhnya di kanan, Mas Adi? ya kalau end up-nya Liverpoolnya mainnya maju, defense line-nya tinggi kan sebenarnya nggak masalah ketika dia akan bantu juga ke sisi tengahnya juga. Di babak kedua kalau dimasukin Frimpong baru dia geser, dimasukin Bradley baru dia geser, mungkin kestabilan itu bisa diciptakan gitu. Atau diteruskan di babak keduanya gitu. Tapi untuk start the game di mana lawan sering sekali membuat keputusan-keputusan untuk lempar bola jauh ke belakang dan itu sering mengekspos lini belakang Liverpool, ya membutuhkan Szoboszlai ada di posisi belakang dulu. Kalau gue pribadi sih ngeliatnya seperti itu. Tapi justru itu yang jadi masalah bagi gue sih di musim ini ya. Karena kalau untuk dewanya pemain tipe-tipe Szoboszlai itu dewanya menurut gue Valverde gitu. Pemain yang tipe-tipenya kayak gitu kan. Work rate, bisa nge-cover area sisir, area kanan, kadang jadi gelandang, kadang jadi bek kanan. Valverde bisa ngelakuin itu. Tapi kalau Szoboszlai, ini menandakan yang masalah di Liverpool musim ini tuh dalam banget di posisi bek kanan. Sesuatu yang nggak dialamin sama Arsenal musim ini dan nggak dialamin sama City di musim ini menurut gue. Karena nggak ada tim kayak Arsenal contoh maksa pemain tengahnya jadi bek kanan gitu. Ini kan tanda Liverpool baru berjalan sampai bulan Oktober tapi Slot udah sadar, udah sadar gitu posisi mana yang jadi masalah bagi tim dia di musim ini. Selalu nggak pernah ada back di posisi bek kanan yang start 3 game beruntun di musim ini bagi Liverpool, dan tiap masuk babak kedua menit 60 pemain yang paling pertama diganti adalah posisi bek kanan juga. Artinya Slot sadar dia bikin sesuatu yang nggak balance di posisi tersebut dan dia harus ngorbanin pemain tengah jadi bek kanan. Itu sesuatu yang menurut gue nggak sustainable. Jadi ini sesuatu yang harus segera diperbaikin dan Frimpong kelihatannya masa depannya kayak bisa aja bukan sebagai bek kanan gitu. Datang buat gantiin Arnold tapi bukan sebagai bek kanan kayak kelihatannya. Jadi gitu. Tapi ini masalah banget balance ini. Untungnya opsi di tengahnya cukup beragam gitu kan. Iya. Jadi Jones bisa ngisi posisi itu, Jones ya tadi ya. Curtis Jones bisa ngisi posisi itu, ya masih ada McAllister, masih ada Gravenberch, masih ada Wirtz yang bisa dimainkan juga di posisi itu. Endo juga bisa tampil di posisi itu. Sehingga apa yang terjadi di Real Madrid selama tidak ada Carvajal ya bisa tertutup dengan Valverde juga kan sebetulnya. Jadi ya gak masalah juga sih walaupun bisa dibilang pengorbanan ya dengan menaruh Szoboszlai di situ. As long as lo dapat balance-nya itu kan. Itu yang nggak didapat Liverpool, balance di musim ini. Karena untuk bek kanan bukan cuma soal jalanin sebagai peran bek kanan doang, tapi gimana caranya dapat bek kanan yang cocok mainnya sama Salah gitu. Ini sesuatu yang musim ini nggak ketemu sama sekali. Jadi kangen sama TA lu ya? Selalu gua narasi gue selalu itu tuh. Emang gitu. Karena kan segitiganya kan Jadi itu. Sobo, Iya, Trent Salah. Tren sama Salah. Tapi kalau gue ngelihat di satu sisi ini menunjukkan ada kekurang cermatan dalam bursa transfer. Ya walaupun memang baru 3 bulan sih, tapi ya 3 bulan kan nggak jalan si Frimpong. Coba Conor Bradley juga kelihatannya juga Beda dari musim lalu Bradley. Nah, kayak gitu-gitu kan tanggung. Oke, dia kemudian tapi mengambil mengambil improvisasi untuk mengubah Szoboszlai jadi bek kanan. Ya it works sih. Cuman kan tadi itu apakah ini bisa lasting untuk sampai akhir musim gitu. Jadi ya balik lagi selama itu memang masih dia nggak hektik, nggak sampai fed up, mungkin nggak ada masalah. Tapi sampai kapan? Sementara kompetisi yang dijalani Liverpool kan banyak. Jadi as simple as it. Jadi emang kalau udah nggak ada tuh baru kerasa ya Bung Herman. Hei, maksudnya apa nih? Keren. Tapi tipis, dia nggak berani terlalu tebal. Tapi nggak apa-apa. Lama-lama terbiasa kok. Itu. Mantap. Jadi konklusinya adalah dengan kemenangan 5-1 ini, apakah Liverpool comeback dan bisa bounce back? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Udah tersolve masalahnya? Lawannya Brentford. Kelihatannya iya. Semoga aja cuma cegukan yang kemarin ya. Tapi semoga ya bisa. Tapi 4 kali cegukannya. Berasa juga sih kalau 4 kali. Iya.
Tapi ntar abis FIFA Matchday gitu lagi ntar. Terus-terusan. Tapi FIFA Matchday bentar lagi ya. Iya, November ya. Oke, kalau gitu terima kasih Rizal Palevi, Sama-sama. Mario, Bung Harpa untuk Thank you. DPI edisi kali ini. Terima kasih juga tentunya kita persembahkan untuk Roro Jonggrang untuk LED-nya. Thank you juga buat JM Team yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like. Terima kasih untuk tim produksi juga dan sampai jumpa di Dewan Pandit Indonesia episode berikutnya. Dan jangan lupa ditonton DPI klip-klipnya di channel DPI ya. Bye bye. Happy weekend.